Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4671 sampai bab 4673. Qiu Wanha, tinjunya dibalut dengan ki sejati yang dahsyat. Setiap pukulan tampaknya mampu mengguncang gunung dan sungai, mengarah langsung ke bagian vital Chen Ping. Akan tetapi, saat menghadapi serangan dahsyat Qiu Wanha, Chen Ping tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba memancar dari tangan Chen Ping. Bagaikan meteor yang menembus langit malam, pedang pemotong naga pun muncul di tangan Chen Ping. Pada saat itu, samar-samar terdengar suara raungan naga mengalir di sekujur tubuh pedang pemotong naga. Samar-samar memancarkan tekanan dahsyat yang membuat jantung berdebar-debar. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan pedang pemenggal naga. Chen Ping menjerit pelan, sosoknya melesat ke atas, bagaikan hantu yang terbang di atas medan pertempuran. Pedang pemotong naga itu seakan-akan memiliki nyawa di tangannya. Setiap ayunan disertai dengan raungan naga dan raungan harimau. Di titik di mana ujung pedang itu menunjuk, udara seakan terbelah dua, meninggalkan retakan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat kejadian itu, raut wajah Qiu Wanha sedikit berubah. Walaupun dia merasa bangga dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, namun dengan wajah pedang naga, dia tidak berani gegabah. Dia segera mengerahkan ki sejati seluruh tubuhnya dan memadatkannya di telapak tangannya, bersiap untuk menahan serangan ini. Bayangan pedang mengikuti. Dengan teriakan keras, sosok Chen Ping tiba-tiba berhenti. Pedang naga diayunkan ke bawah dengan keras. Ujung pedang memancarkan aura pedang yang terang dan menyilaukan. Seolah-olah bayangan cahaya berbentuk naga yang besar bersiul keluar dari pedang. Dengan momentum yang merusak, pedang itu langsung menerkam Qiu Wanha dan menuju ke arahnya. Qiu Wanha menepukkan kedua telapak tangannya, ki sejatinya berubah wujud menjadi bayangan binatang buas yang besar, berusaha menangkis pukulan yang menggemparkan ini. Namun, saat aura pedang berbentuk naga itu bertabrakan dengan bayangan binatang buas itu, terdengarlah suara gemuruh yang memekakkan telinga, udara di sekitarnya seakan hancur berkeping-keping, debu beterbangan, puing-puing berhamburan, dan para prajurit di medan perang mundur satu demi satu karena takut terkena dampaknya. Hanya untuk melihat cahaya pedang berbentuk naga yang tak terhentikan, menembus bayangan binatang buas, terus menyerang ke arah Qiu Wanha. Qiu Wanha terkejut, dan karena tergesa-gesa, dia hanya bisa menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindari titik-titik kunci. Tetapi meskipun begitu, lengan kirinya masih tersapu oleh sisa bilah pedang, dan seketika kulitnya terbelah, meneteskan darah. Pukulan ini membuat Qiu Wanha sepenuhnya memahami teror pedang naga, dan dia tidak lagi berani bersikap menghina sedikit pun. Akan tetapi pertarungan tidak berakhir di situ saja. Chen Ping memanfaatkan kemenangan tersebut untuk melanjutkan penyerangan. Pedang Shanlong di tangannya menari-nari tak tertembus angin. Tiap-tiap pedang mengandung kekuatan yang dapat membelah gunung dan memecahkan bebatuan, memaksa Qiu Wanha untuk mundur, tak mampu lagi melawan. Sosoknya seringan hantu saat ia berjalan melintasi medan perang. Setiap penghindaran tepat membuat pukulan Qiu Wanha berulang kali gagal. Seiring berjalannya waktu, Qiu Wanha perlahan menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi Chen Ping. Di sisi lain, serangan Chen Ping semakin parah, setiap kali membuatnya merasa takut.
Dia tahu bahwa Chen Ping tidak mudah untuk dihadapi, dan pedang naga bahkan lebih kuat, jadi dia mulai menyesuaikan taktiknya, tidak lagi menyerang dengan kuat, tetapi mencari kelemahan Chen Ping, mencoba menang dengan tipu daya. Akan tetapi, Chen Ping seakan-akan telah membaca pikiran Qi Wanha, sosoknya bagaikan angin, pedang naga bagaikan makhluk hidup di tangannya, kadang kala menjelma menjadi sinar pedang yang kuat, kadang kala menjelma menjadi bayangan pedang yang bertahan lama, melenyapkan serangan Qi Wanha satu persatu, sambil mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Akhirnya, saat serangan Qi Wanha sedikit melambat, Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu. Sosoknya bangkit bagaikan seekor cahaya yang siap menyerang, dan pedang pemotong naga miliknya membentuk lengkungan sempurna di udara, langsung menuju ke bagian vital Qi Wanha. Kemanapun pedang ini melintas, udara tampak terkoyak, meninggalkan retakan yang dalam. Meskipun Qi Wanha bertarung sampai mati untuk melawan, di bawah ketajaman pedang naga yang tak tertembus, semua pertahanan tampak pucat dan tak berdaya. Seluruh tubuh Qi Wanha terlempar ke belakang seolah-olah dia telah mengalami pukulan berat, jatuh dengan keras ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menemukan bahwa ki sejati tubuhnya tidak teratur dan luka-lukanya serius. "Bagaimana kamu bisa? Kamu begitu kuat." Qi Wanha menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Seorang kultivator tingkat pertama alam Mahayana tidak lebih dari itu. Namun ia mampu mengalahkan dirinya sendiri, seorang kultivator tingkat 8 alam Mahayana, dan bahkan melukai dirinya dengan serius. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan penjahat Daorong di sampingnya pun sangat terkejut. Saat itu, Chen Ping berada di peringkat ke-9 alam pengangkutan dan mampu mengalahkan peringkat ke-4 alam Mahayana sungguh mengejutkan. Namun, sekarang, setelah Chen Ping baru saja naik ke alam Mahayana, dia benar-benar mampu mengalahkan peringkat ke-8 alam Mahayana. Ini benar-benar keterlaluan. Bahkan ratusan prajurit di sekitar mereka pun membuka mata lebar-lebar. Mereka belum pernah melihat pertempuran dengan perbedaan wilayah yang begitu jauh, namun mereka tetap bisa menang. Apakah kamu yakin? Chen Ping menatap Qi Wanha dengan dingin dan bertanya. Aku yakin ibumu, kalau aku tidak terluka, bagaimana mungkin aku bisa kalah di tanganmu? Qi Wanha meraung keras. Meskipun Qi Wanha terkejut, dia tidak bisa mengakui kekalahan saat ini. Jika tidak, bagaimana ratusan jenderal akan memandangnya? Bagaimana dia masih bisa meyakinkan orang-orang? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku bisa membiarkanmu kembali untuk memulihkan lukamu, dan ketika kamu sudah pulih, kita akan bertarung. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku dengan cara yang meyakinkan. Pedang pemotong naga di tangan Chen Ping langsung ditarik, lalu dia berbalik dan pergi. Qi Wanha tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan melepaskannya, dan begitu menyakitkan. Tuan Chen, penjahat Daorong berjalan ke sisi Chen Ping dan berteriak dengan sedikit ragu-ragu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyingkirkan Qi Wanha itu. Jika dia melepaskannya, dia akan tetap menjadi masalah di masa mendatang. Pada saat ini, Xing Daorong telah lama yakin pada Chen Ping, jadi alamatnya telah berubah dan dia tidak lagi menganggap Chen Ping sebagai sekretaris tamunya. Seorang kultivator tingkat pertama alam Mahayana dapat mengalahkan seorang kultivator tingkat 8 alam Mahayana. Prestasinya di masa mendatang tidak akan terbatas. Xing Daorong tahu bahwa saat ini sebaiknya ia berpegangan pada Chen Ping sebagai pohon besar.
Apakah kamu takut aku tidak akan bisa mengalahkannya di masa depan? Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Xing Daorong. Dia tahu bahwa Xing Daorong pasti takut bahwa setelah Qiu Wanha pulih dari luka-lukanya, dia tidak akan sebanding dengan Qiu Wanha itu. Namun, Chen Ping tahu dalam hatinya bahwa meskipun dia saat ini berada di peringkat pertama alam Mahayana, dia telah mencapai kondisi puncaknya, dan selama dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan dapat maju ke peringkat kedua alam Mahayana dalam waktu singkat. Asal dia mencapai alam tingkat kedua Mahayana, Qiu Wanha tetap tidak ada apa-apanya. Sekalipun Qiu Wanha dalam kondisi terbaiknya, saat itu dia juga bukanlah lawannya. Chen Ping tidak mungkin bisa bertarung dalam pertarungan yang tidak pasti. Dia cukup percaya diri sebelum melepaskan Qiu Wanha. Itu tidak benar, itu hanya penjahat Daorong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya sedikit khawatir. Jangan khawatir, bahkan jika Qiu Wanha itu kembali ke kondisi puncaknya, aku masih bisa dengan mudah menghancurkannya. Chen Ping tersenyum tipis dan langsung melompat ke dalam urat gua itu. Melihat ini, Xing Daorong hanya bisa menghela nafas dan menatap ke arah Qiu Wanha. Qiu Wanha, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Jika kau berani memukul vena batu roh abadi ini, aku akan mengambil nyawamu. Qiu Wanha melihat penampilan arogan penjahat Daorong dan hanya bisa tersipu karena marah. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi bersama anak buahnya. Melihat Qiu Wanha pergi, Xing Daorong terus membawa orang untuk menjaga puncak Gunung guna mencegah siapapun melanjutkan rencana jahatnya terhadap vena batu roh abadi. Sebaliknya, Chen Ping mengizinkan Bai Cheng membawa orang untuk menambangnya, dan dia sendiri menemukan tempat terpencil untuk mulai berkultivasi. Dengan begitu banyak batu roh abadi, Chen Ping tahu bahwa dia pasti mampu menerobos ke alam Mahayana tingkat pertama. Di sisi lain, Qiu Wanha yang terluka parah kembali ke kota binatang bersama anak buahnya, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat marah hingga dia memuntahkan beberapa mangkuk darah. Jika dia bukan seorang kultivator dan merupakan orang biasa, dia pasti sudah memuntahkan darah dan mati. Tuan, banyak prajurit sudah mulai meninggalkan dan membelot secara diam-diam ke rumah Xing dan Yan itu. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, kepala pelayan bertanya dengan suara rendah. Sekarang kedua putra Qiu Wanha telah meninggal dan Qiu Wanha terluka. Seluruh Qiu Menshan berada dalam keadaan mendung, sehingga banyak komandan di bawah menjadi sedikit takut. Terutama hari ini, ketika mereka melihat Chen Ping, seorang kultivator alam Mahayana tingkat pertama, mengalahkan Qiu Wanha, seorang kultivator alam Mahayana tingkat 8, sampai ia memuntahkan darah. Hal itu membuat para prajurit ini semakin terguncang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Serigala bermata putih ini tidak bisa diberi makan. Aku bahkan belum mati, dan mereka sudah berpikir untuk mencari keluarga berikutnya. Qiu Wanha sangat marah hingga dia membanting telapak tangannya ke atas meja. Namun, amarah adalah amarah, tetapi segala sesuatunya tetap harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika semua anak buahnya melarikan diri, dan dia menjadi komandan yang tidak memiliki senjata, apa kekuatan seluruh keluarga Qiu? Tetapi saat ini, tidak ada cara baginya untuk pergi dan mengambil kembali urat batu roh abadi itu. Tuan, kita bisa pergi dan bicara dengan Yan Menshan. Bagaimanapun juga, ini adalah urat batu roh abadi. Aku tidak percaya Yan Xuangying akan hanya berdiri diam dan memanfaatkan interdiction Daorong. Jika kedua keluarga kita bekerja sama,
Sing Daorong tidak akan mampu menandingi kedua keluarga kita," kata kepala pelayan dengan sebuah ide. "Tidak buruk, aku akan pergi dan berbicara dengan Yan Shuanging itu. Kamu pergi dan bersiap. Siapkan beberapa hadiah lagi, terutama Xiao Cui dari rumahku yang harus dibawa. Yan Shuanging sudah lama ingin memainkannya, aku belum bisa memberikannya." Qiu Wanha berkata kepada kepala pelayan. Kepala pelayan itu mengangguk dan kemudian mundur. Sementara itu, Qiu Wanha meminum beberapa pil untuk menyembuhkan lukanya sebelum berganti pakaian dan kemudian langsung menuju ke Yan Menshan. Kediaman 3 jenderal binatang buas tidak jauh dan hanya butuh 10 menit untuk menempuhnya. Dan pada saat ini, Yan Shuanging duduk di tengah aula, sedang santai memakan buah-buahan. Dia sedang menunggu Qiu Wanha. Dia tahu bahwa Qiu Wanha pasti akan datang mencarinya. Setelah Qiu Wanha kembali dari pedesaan, Yan Shuanging mendapat berita dan fakta bahwa Qiu Wanha telah dilukai oleh Chen Ping, seorang kultivator tingkat pertama alam Mahayana, juga diketahui oleh Yan Shuanging. "Yan tua, aku datang untuk minum bersamamu." Pada saat ini, suara Qiu Wanha keluar, dan kemudian dia mengambil langkah besar ke dalam aula. Dan di belakang Qiu Wanha, ada juga seorang gadis kecil seperti bunga, yang memiliki ekspresi agak ketakutan. "Qiu tua, kenapa kamu datang ke tempatku? Bukankah kamu sedang sibuk mengumpulkan batu roh abadi?" Yan Shuanging bertanya, pura-pura tidak tahu apa-apa. "Dulu, bukankah kamu menyukai seorang gadis kecil di rumahku? Saat itu aku sedang mempermainkannya, jadi aku tidak memberikannya kepadamu. Saya tidak bermain sekarang, kirimkan saja ke Anda." Qiu Wanha tersenyum tipis, lalu berkata kepada gadis kecil di belakangnya, "Tetap saja layani Jenderal Yan. Ingatlah untuk melayani Jenderal Yan dengan baik dan nyaman, ya." Gadis kecil itu membungkuk sedikit sebelum berjalan menuju Yan Shuanging. Yan Shuanging tersenyum dingin, lalu melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Ledakan. Suatu kekuatan spiritual mengejutkan gadis kecil itu, langsung melemparkannya dan jatuh ke tanah, menyemburkan darah dan mati. "Aku tidak menginginkan sisa permainanmu," Yan Shuanging berkata sambil mendengus dingin. Bawahan macam ini, di mata mereka, jangkrik tanah bahkan tidak sebaik semut, jadi mereka potong-potong begitu saja tanpa beban psikologis apapun. Qiu Wanha juga hanya meliriknya dan tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, tetapi malah tersenyum dan berkata, "Tunggu aku menemukan yang lebih baik untukmu sebelum aku datang memberikannya kepadamu." "Qiu tua, kamu sangat bijaksana hari ini. Apakah ada sesuatu yang kamu mohon padaku?" Yan Shuanging bertanya dengan sedikit nada main-main. "Memohon apa? Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu." Qiu Wanha tidak akan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia memohon pada Yan Shuanging. Jika memang begitu, dia tahu bahwa dengan sifat Yan Shuanging, dia pasti harus melepaskan kulitnya. "Oh, membahas apa?" Yan Shuanging bertanya. "Seperti yang kau tahu, saat ini aku sedang mengumpulkan batu roh abadi, kecuali sebagian yang dikirim ke istana penguasa kota, sisanya ku tinggalkan. Lagi pula, benda ini tidak begitu berguna bagi wilayah kita saat ini. Tetapi aku punya pintu gerbang untuk bisa menjual batu roh abadi ini dengan harga tinggi. Sekarang setelah urat batu roh abadi ditemukan di pinggiran pedesaan, harganya pasti sangat mahal. Sekarang penjahat Daorong menduduki urat batu roh abadi dan ingin menyimpannya untuk dirinya sendiri, jadi aku ingin membahasnya. Kedua keluarga kita akan mengambil alih urat batu roh abadi itu dan kemudian kita akan menambangnya.
Jika sudah waktunya, saya akan mengambil hasil penjualannya, dan kedua keluarga kita akan membaginya 50-50. Kamu tidak perlu melakukan apapun, kata Qiu Wanha kepada Yan Shuanging. Bersambung.